Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Pada video ini kami akan membahas penerapan manajemen kualitas pada sebuah usaha food and beverage yang bergerak di bidang produksi dan penjualan dimsum chili oil. Industri kuliner merupakan salah satu sektor bisnis yang terus berkembang dan memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Dalam kondisi tersebut, kualitas produk menjadi faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, loyalitas konsumen, serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Bagi usaha makanan seperti dimsum chili oil, kualitas tidak hanya dilihat dari citra rasa produk, tetapi juga dari konsistensi ukuran dan rasa, kebersihan proses produksi, kualitas bahan baku, serta kemampuan usaha dalam memenuhi harapan pelanggan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen kualitas untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki standar yang baik dan mampu bersaing di pasar. Dalam tugas ini, kami melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik usaha untuk kemudian mengidentifikasi berbagai permasalahan kualitas yang terjadi dalam proses bisnis tersebut. Selanjutnya, kami akan menganalisis penyebab dari permasalahan tersebut menggunakan tools kualitas dan memberikan alternatif atau solusi berdasarkan konsep manajemen kualitas yang telah kami pelajari selama berkuliah berlangsung. Berikut adalah hasil observasi dan analisis yang telah kami lakukan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mbak Feli atas waktunya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait usahanya. Baik, untuk usaha saya itu namanya 1001 Rasa Dimsum, bergeraknya di bidang F&B, lebih spesifiknya di makanan ringan. Untuk produknya sendiri itu dimsum sama pangsit chili oil, nanti banyak variannya juga di menunya. Untuk lokasi offline store-nya, kita ada di Saturan, tepatnya di Jalan Saturan Raya dekat Bank Mandiri YKPN. Untuk usaha ini sendiri itu udah berdiri dari tahun 2024, tepatnya di bulan Maret. Itu langsung pertama kali memulai usaha ini langsung membuka offline store, yaitu tadi di lokasi yang sama, di Saturan. Untuk usahanya sendiri kan udah sejak lama ya Mbak, dari 2024 bulan Maret ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi atau masalah yang dihadapi selama usaha ini berlangsung? Sebenarnya terkait masalah itu biasanya kami itu memang dari saran atau kritik dari customer. Biasanya masalah-masalah itu tuh biasanya ada di kecepatan layanan. Kalau misalnya memang baru di jam-jam ramai, customer itu biasanya menunggu lumayan lama. Kalau misalnya emang baru ada banyak pesanan, jadi biasanya memang ada masukan dari customer itu biasanya terkait kecepatan layanan. Untuk masalah yang lain itu kayak human error itu biasanya kalau misal di beberapa produk, itu biasanya di setiap produknya itu ada kelengkapan produk. Misalnya di produk dimsum saya itu ada dimsum mentai, itu kelengkapannya biasanya dapat chili oil. Nah, beberapa kali dapat komplain atau dapat kritik dari customer terkait kelengkapannya itu tidak lengkap. Jadi misal kayak dimsum mentai chili oilnya kelupaan. Itu biasanya memang dari kelalaian karyawan buat ketelitian di kelengkapan produk itu sendiri. Nah, untuk masalah lain itu biasanya untuk masalah lain itu kalau di offline store kami itu kan tidak support untuk storage. Dimsum itu kan storage-nya pakai freezer. Nah, biasanya memang hal itu tuh mengakibatkan keterbatasan stok yang ada di periode hari itu. Jadi beberapa kali customer itu menghadapi ketika dia pengen order suatu pesanan varian produknya itu tidak ready atau udah habis, seperti itu. Jadi selama ini yang dihadapi kurang lebih itu aja ya Mbak Feli ya? Ya, kurang lebih itu aja. Oke, cukup Mbak Feli, terima kasih atas wawancaranya, atas waktunya, karena sudah memakan waktu kami. Sekian ya Mbak Feli, terima kasih. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner dimsum 1001 Rasa, teridentifikasi bahwasannya terdapat 3 masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu pada kecepatan layanan, yang kedua pada resiko human error pada pembuatan pesanan, dan yang ketiga stok yang terbatas. Selanjutnya, mari kita identifikasi masalah satu persatu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pada kecepatan layanan, di mana customer cenderung menunggu lebih lama ketika outlet mendapatkan banyak sekali pesanan. Hal ini disebabkan karena hanya terdapat 2 karyawan yang menangani seluruh kegiatan operasional mulai dari kasir, kemudian memasak, dan juga packing. Yang kedua yaitu resiko human error pada pembuatan pesanan, di mana pernah terjadi kesalahan dalam pembuatan pesanan seperti chili oil yang lupa untuk dimasukkan. Hal ini disebabkan oleh kelalaian karyawan karena sistem pembagian kerja belum terstruktur. Yang ketiga yaitu stok yang terbatas, di mana menu yang ada seringkali habis sebelum jam tutup. Hal ini disebabkan oleh perencanaan pembuatan stok yang kurang matang, karena menu yang menjadi favorit konsumen seringkali tidak pasti. Selanjutnya kami akan menjelaskan analisis penyebab masalah menggunakan fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Nah, permasalahan pertama adalah kecepatan layanan yang lambat ketika pesanan sedang ramai. Oke, berdasarkan analisis, penyebab utama berasal dari faktor manusia, metode, dan juga peralatan. Nah, dari faktor manusia hanya terdapat 2 karyawan yang harus menangani seluruh proses, mulai dari menerima pesanan, memasak, hingga melakukan packing. Dari faktor metode, pembagian tugas belum dilakukan secara spesifik, sehingga pekerjaan sering menumpuk. Sementara dari faktor peralatan, kapasitas penggorengan dan pengukusan masih terbatas, sehingga proses produksi menjadi lebih lama. Kemudian permasalahan kedua adalah human error dalam pembuatan pesanan, seperti chili oil yang lupa dimasukkan ke dalam pesanan pelanggan. Kemudian penyebabnya berasal dari faktor manusia dan metode kerja. Karyawan harus mengerjakan beberapa tugas sekaligus, sehingga konsentrasi dapat menurun, terutama saat jumlah pesanan meningkat. Nah, selain itu belum terdapat checklist atau prosedur pengecekan yang jelas sebelum pesanan diberikan kepada pelanggan. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu stok produk yang sering habis sebelum jam tutup. Berdasarkan analisis, penyebab utama berasal dari faktor manajemen dan metode. Perencanaan produksi masih dilakukan berdasarkan perkiraan, sehingga jumlah stok yang disiapkan terkadang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain itu, belum ada pencatatan data penjualan yang digunakan untuk memprediksi menu favorit dan kebutuhan stok di masa mendatang. Dari hasil analisis fishbone diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar permasalahan kualitas pada dimsum 1001 rasa berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, metode kerja yang belum terstandarisasi, serta perencanaan produksi yang belum berbasis oleh data. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan proses secara berkelanjutan agar kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dapat terus meningkat. Jadi dari analisis masalah di dimsum 1001 rasa ini ada beberapa solusi yang bisa kami sarankan. Yang pertama, untuk masalah kecepatan layanan, ini tuh bisa gunain konsep desain kualitas produk dan proses. Jadi di sini desain proses memasak itu diubah ke sistem cicil kukus duluan, dimana sebelum jam sibuk dimsum itu tuh dikukus dulu setengah matang dalam jumlah kecil, biar nanti pas pembeli datang itu tinggal dipanasin 2-3 menit aja. Jadi mempercepat proses masaknya juga. Nah, terus kami juga nyaranin untuk nge-upgrade alat kukusannya yang jadi lebih besar. Terus yang kedua, untuk masalah resiko human error yang suka chili oil ketinggalan atau bumbunya ketinggalan, itu tuh kita ngasih saran untuk gunain konsep TQM atau Total Quality Management, khususnya pada bagian pencegahan kesalahan. Jadi solusinya itu adalah buat sistem centang stroke. Nah, ini tuh jadi setiap kali karyawan mempersiapkan makanan, itu tuh mereka harus ngecentang stroke yang isinya komplement dan di dalam makanan itu. Jadi misalnya dimsumnya udah, chili oilnya udah, terus sumpitnya udah. Nah, sebelum semua data atau stroke-nya itu dicentang, itu tuh nggak boleh dikasih ke konsumen. Selain itu, manajemen kerjanya itu juga harus ditegasin. Jadi dalam jam sibuk itu satu orang fokus di kasir sama packing, sedangkan satu orang lagi tuh fokus masak di dapur biar nggak pusing karena multitasking. Nah, untuk permasalahan ketiga yaitu soal stok yang sering habis sebelum jam tutup toko yang membuat banyak pelanggan itu kecewa. Jadi untuk mengatasinya, solusi dari kelompok kami berkaitan erat dengan konsep continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Jadi kita menyarankan owner untuk melakukan perbaikan dalam sistem perencanaan stok menggunakan data penjualan harian mereka. Caranya itu, owner bisa mencatat menu apa aja yang paling cepat habis, kemudian di hari apa aja sih warung itu ramai pembeli. Nah, dicatatnya itu bisa secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi pencatatan. Nah, dari situ
owner bisa melakukan evaluasi berkala untuk menentukan stok cadangan ekstra. Jadi dengan perbaikan yang konsisten ini diharapkan potensi keuntungan toko itu nggak akan hilang karena kehabisan stok. Setelah mengidentifikasi masalah dan juga menyampaikan solusi-solusi atas masalah tersebut, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan hasil dari observasi dan wawancara pada usaha dimsum 1001 Rasa. Kami di sini menemukan 3 permasalahan utama, yaitu kecepatan layanan yang kurang optimal saat pesanan ramai, lalu resiko human error dalam pembuatan pesanan, dan keterbatasan stok produk yang sering menyebabkan menu habis sebelum jam tutup. Lalu melalui analisis yang menggunakan fishbone diagram, diketahui bahwa permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan jumlah, karyawan, lalu metode kerja yang belum terstandarisasi, dan kapasitas peralatan yang terbatas, serta perencanaan stok yang belum optimal. Ya, untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi, yaitu pembagian tugas yang lebih jelas, lalu penerapan SOP dan checklist untuk meminimalkan kesalahan pesanan, serta pemanfaatan data penjualan sebagai dasar perencanaan stok. Solusi ini sejalan dengan konsep continuous improvement, TQM, dan desain kualitas proses yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan penerapan solusi tersebut, Dimsum 1001 Rasa diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas pelayanan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.